Halo, good morning. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita jumpa kembali. Walaupun kita tidak bisa bertemu dengan kita empat mata begitu, tetapi alhamdulillah kita tetap berjumpa via udara. Anak-anakku semuanya, sebelum Bunda mulai, anak-anakku tolong persiapkan dulu buku atau catatannya, dipersiapkan dulu untuk saluran atau jaringannya. Anak-anakku semuanya, saya yakin anak-anak tetap semangat mengikuti pelajaran atau pembelajaran yang ada di sekolah kita tercinta. Anak-anakku semuanya, salam sehat semuanya. Anak-anakku harus tetap mengikuti aturan atau protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu tetap stay at home. Anak-anakku semuanya, marilah pada pagi hari ini kita mempelajari atau membuka kembali pelajaran yang telah lalu. Karena untuk semester 2 ini Bunda mohon anak-anakku semuanya mempersiapkan betul-betul, karena ini untuk tingkatan yang selanjutnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semuanya berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa lancar dan ilmu kita bisa pergunakan sampai akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyu wa rasulah rabbi sidli ilma warjuhni fama. Anak-anakku semuanya, kita kembali lagi atau membuka kembali catatan yang telah lalu. Anak-anakku semuanya, kita masih tetap untuk materi hari ini kita menggunakan dengan bentuk text recount. Anak-anakku, sebelum Bunda mulai materinya, anak-anakku sambil mempersiapkan buku-bukunya, anak-anak tetap mencatat. Kita kembali mengulangi tentang text recount. Dalam struktur text recount kita menggunakan bentuk yaitu simple past. Nah, yang disebut dengan simple past itu apa? Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan telah berakhir juga di masa lampau. Masih ingat ya? Nah, dibuka kembali catatannya. Tetap kita catatan jangan sampai dihilangkan. Pada simple past tense, kejadiannya atau bentuknya, waktunya itu misalnya seperti yesterday, last 2 days ya. Berarti 2 hari yang lalu, last year, bulan yang lalu, atau periode waktu untuk time-nya, untuk bulannya for 2 months, 2 bulan yang lalu, for a day, hari yang lalu, atau for an hour, dapat disebutkan secara spesifik. Anak-anakku semuanya, materi ini sudah Bunda sampaikan di semester 1. Kita hanya review kembali. Selanjutnya, anak-anakku semuanya masih ingat tentang rumus simple past tense? Masih ya? Oke. Tapi kita review kembali di sini. Untuk simple past tense itu ada 2. Yaitu satu yang menggunakan pola to be, yang satunya untuk menggunakan kata kerja bentuk kedua. Disiapkan dulu kamusnya. Oke. Nah, Anda semuanya membuka, di situ ada the middle of the dictionary. The middle of the dictionary berarti di tengah kamus itu, kalau anak-anakku membuka, di situ ada bentuk kata kerja yang kedua. Nah, di situ nggih. Nah, ini adalah rumus simple past tense. Satu yang menggunakan to be, satunya yang menggunakan kata kerja. Ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, tinggal kita jeli, ya. Nah, next. To be, penggunaan to be yaitu untuk bentuk positif, subjek. To be ini dirubah menjadi was atau were.
Kemudian yang untuk bentuk negatif, subjek, was plus not atau were plus not, kemudian diikuti dengan kata sifatnya. Kemudian yang terakhir untuk interrogatif, was atau were kita tempatkan ada di depan, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan adverbnya. Nah, ini untuk simple past tense yang menggunakan to be. Untuk penggunaan was, itu subjeknya adalah she, he, it atau tunggal. Tapi kalau menggunakan were, itu adalah they, we, you, atau I. Hati-hati, dibuka kembali catatannya. Ingat, ini masih untuk yang menggunakan to be. Kemudian saya rubah atau kita pindah lagi untuk yang menggunakan bentuk verb, kata kerja. Nah ini, kalau yang menggunakan verb berarti anak-anak harus ada dua, yaitu menggunakan regular sama irregular verb. Masih ingat? Anak-anak sambil membuka catatannya kembali, Bunda bacakan atau the pattern-nya, rumusnya. Nah ini, untuk verb, subjek plus kata kerja yang ditambah dengan ed. Kalau yang ed ini adalah regular, yang berurutan. Kalau irregular verb berarti tidak beraturan. Subjek untuk bentuk positive form, subjek, verb 2. Kemudian kalau untuk yang bentuk negatif, ingat, nah di sini kadang Ananda itu semuanya dikerjakannya itu rancu. Nah ini Bunda ada contohnya ya nanti. Untuk yang bentuk negatif itu rumusnya adalah subjek, did not. Verbnya menggunakan kata kerja bentuk 1. Kita rubah. Kalau ini tadi menggunakan bentuk kata kerja kedua untuk yang bentuk positif, tetapi kalau untuk yang negatif kita rubah menjadi bentuk 1 verbnya. Kemudian untuk yang bentuk negatif form, did di depan diikuti dengan subjek dan verbnya tetap menggunakan kata kerja bentuk 1. Contohnya ya. Untuk yang menggunakan to be, ini contohnya they were friends. Ini menggunakan were. Kenapa menggunakan were? Karena subjeknya adalah they. Kalau misalkan ini Bunda ganti subjeknya itu she, berarti di sini dirubah menjadi was. Masih ingat? Oke. Ini untuk yang bentuk positif. We change, kita rubah ke bentuk negatif form. Yang untuk negatif, they were not atau they weren't. They weren't friends. Nah ini were not, kalau dikontraksi atau disingkat itu weren't. Next kita change untuk bentuk yang interrogatif, bentuk pertanyaan. They, nah ini tadi juga karena tergesa-gesa begitu seharusnya ini di depan ya. Were they friends? Nah ini. Okay. Next, we change, Bunda rubah ke dalam bentuk ini kata kerjanya. Nah, ya. They walked yesterday, dari walk menjadi walked. Nah, ini. Oke. Ini untuk yang bentuk simple past tense. Ini hanya rumusnya, kita review kembali. Selanjutnya, next, untuk hari ini Bunda itu memberikan contoh penggunaan tentang bacaan, yaitu bentuknya rekonteks yang sudah Bunda berikan di minggu yang lalu. Anak-anak masih ingat? Nah ini Bunda berikan contohnya untuk bentuk rekonteks, yaitu A Beautiful Day at Jogja. Nah, ada beberapa bacaan, mungkin anak-anak bisa melihat atau ngedownload untuk di Mbah Google. Nah sekarang gitu anak-anak kan lebih pandai.
Alhamdulillah anak-anak sudah bisa mencari bacaan di Google, tapi ini Bunda berikan contohnya di sini untuk bentuk rekonteks. Ini ada orientasi, strukturnya ada reorientasi, ada events, kemudian ada reorientasi. Dibuka kembali catatannya dan dibaca. Nah ini, last week my friend and I went to Jogja. We visited many places. Minggu lalu saya dan teman-teman pergi ke Jogja. Kita mengunjungi beberapa tempat. We, I and my friend, kita change, kita rubah menjadi we. Yang disebut dengan pola past tense di sini ada went to. Dari mana went to ini? Dari go. When di sini perubahan dari kata kerja bentuk satu yaitu go, we change irregular verb menjadi went. Nah, ini semua untuk pembelajaran anak-anakku. Jadi ini untuk pembelajaran anak-anak semua. Anak-anak sambil membuka kamus, anak-anak membuka buku, kamus dibuka, your dictionary, kemudian dicatat dan ditranslate. Nanti anak-anak akan cepat bisa. Walaupun tidak bertatap muka dengan Bunda, anak-anak tetap ada kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara belajar? Dari hati dan anak-anak harus siap. Nah, ya. Nah, nih. Ini kalau reorientasi tempatnya. Kemudian kalau eventnya itu ada beberapa tempat. Nah, event ada beberapa tempat yang kita kunjungi. Pertama, kedua, ketiga. Saya bacakan, Bunda bacakan di sini. First berarti yang pertama, minggu pertama. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We left the word blue across for us. Nah, ini anak-anak bisa melihat di sini di mana kata atau yang bentuk past tense anak-anak bisa mencari di sini. Caranya bagaimana? Cobalah you underline, cobalah anak-anak menggarisbawahi mana-mana kata kerja yang bentuknya berurutan atau tidak beraturan. Nah, ini. Next, selanjutnya ini hanya untuk contohnya. Nah, ini untuk soal yang akan Bunda berikan. Selanjutnya, anak-anakku, untuk materi pada pagi hari ini tentang teks recon itu Bunda sampaikan sudah 2 kali pertemuan. Mohon anak-anakku nanti dalam mengerjakan soal betul-betul diperhatikan karena Bunda tentukan waktunya. Kenapa Bunda tentukan waktunya? Kalau anak-anak tidak Bunda tentukan waktunya, anak-anak tidak mengirimkan. Jadi Bunda harus mencari satu-satu. Tetapi sekarang kita rubah your mindset, kita rubah pola pikir kita, berarti sampean yang mencari Bunda. Nah, you looking for me. Ya. Nah, ini tolong, ini ada beberapa pertanyaan. Ini questionnya. Question word of pattern please the answer. Ini ada pertanyaan di sini. Di sini adalah ada bacaannya. Tolong pertanyaan ini dikerjakan. Kemudian anak-anakku memfotonya nanti. Nah, ini untuk soalnya ya, untuk soal teks recon. Next, selanjutnya. Kemudian yang kedua itu adalah menerjemahkan dari bacaan tersebut. Anak-anak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buka dictionary, hati-hati mencarinya dan dikerjakan dengan teliti. Next. Anak-anakku, nah ini Bunda berikan ada di sini. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 18 PM, berarti jam 6 sore. Setelah itu Bunda off-kan. 1. Jangan lupa tugas dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, kemudian difoto. Setelah itu dikirim ke WA Mem Dian. WA-nya ada di sini. Kita sudah punya grup semua kelas
dan tolong memang betul-betul dikerjakan. Terima kasih anak-anakku. Itulah pembelajaran pada pagi hari ini, dan mohon anak-anakku memang harus betul-betul belajar mandiri. Ingat, ini sudah semester 2. Saya akhiri pada pagi hari ini. Kita baca surat Wal Asri. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa diterima dan anak-anakku tetap sehat selalu. Jaga diri, tetap stay at home. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilu sholihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bil sabar. Okay, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you.